tentu hal ini juga menjadi penting untuk bisa kita analisa dan kita bandingkan sehingga kita bisa mengambil kesimpulan-kesimpulan untuk mengambil keputusan ya. Dari rasio-rasio ini bagaimana cara menghitungnya? Nah, yang pertama itu adalah rasio likuiditas. Biasanya ada yang sering digunakan adalah current ratio, lalu quick ratio atau asset ratio ya, dan cash ratio. Nah, di current ratio ini aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar karena tadi kemampuan jangka pendek ya. Jadi total aktiva lancar dibandingkan dengan hutang lancar. Standarnya atau kondisinya nanti dihitung dalam persentase. Biasanya standarnya minimal mungkin 150, tapi idealnya di 200 ya untuk current ratio ini 200% atau 1:2. Nah, di mana tiap Rp1 hutang lancar dijamin oleh sekian X rupiah aktiva lancar ya. Begitupun untuk quick ratio ini adalah kas, surat berharga, dan piutang ya. Lalu dibagi dengan hutang lancarnya. Kalau cash ratio itu hanya bentuknya adalah kas dengan surat berharga ya, atau dibagi dengan hutang lancar. Ini untuk mengukur seberapa cepat nanti perusahaan bisa menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Karena kalau piutang itu kan biasanya ada waktu untuk penagihan dan sebagainya. Dan ada piutang yang juga mungkin kemungkinan macet kan seperti itu ya. Sehingga untuk mengukur kecepatan sebuah perusahaan dalam menyelesaikan kewajibannya, ini yang kita gunakan biasanya cash ratio ya, antara kas dan surat berharga dibagi dengan hutang lancar. Nah, kesimpulannya nanti mungkin bisa kita bandingkan apakah kondisinya sangat baik, cukup, atau kurang. Ini adalah rasio untuk likuiditas ya. Kemudian rasio aktivitas, nah tadi kita bisa mengukur perputaran piutangnya, di mana penjualan dibagi rata-rata piutang, lalu periode rata-rata pengumpulan piutang 360 hari dibagi perputaran piutang, lalu perputaran persediaan harga pokok dibagi persediaan, periode rata-rata persediaan 360 hari dibagi perputaran persediaan, dan perputaran modal kerja penjualan dibagi rata-rata modal kerja. Nah, ini tinggal komponennya dari komponen rugi laba dan komponen dari neraca ya. Penjualan di komponen rugi laba, rata-rata piutang di komponen neraca. Jadi kita bisa bandingkan penjualan tahun X, misalkan tahun 2022, misalkan atau 2021, dibagi dengan rata-rata piutang ya. Rata-rata piutang di 2020 dengan 2021 ya. Nah, itu nanti kita bisa mengetahui perputaran piutang. Nanti kita bisa membandingkan dengan periode-periode yang lain atau mungkin kita punya standar harusnya berapa sih rata-rata piutang itu berputar atau nanti berapa hari terikatnya piutang itu ya. Nah, semakin cepat tentu ini akan semakin membantu cash flow kita ya. Dan semakin lama perputaran piutang itu maka cash flow kita juga mungkin perlu modal yang juga lebih lagi ya, karena piutangnya mungkin lebih jangka panjang. Misalkan begini, dalam koperasi simpan pinjam misalkan, kalau kita menggunakan termin pinjaman yang lebih pendek, misalkan harian atau mingguan, itu tentu modal juga akan lebih cepat berputar ya dibandingkan dengan kita bulanan. Kalau kita pinjamannya dalam bentuk bulanan, tentu ini memerlukan juga backup modal yang cukup besar untuk bisa menghasilkan target pendapatan yang diharapkan misalkan. Nah, demikian pula dalam hal persediaan. Dalam hal persediaan ini, berapa lama persediaan itu terikat atau perputarannya ya. Semakin cepat perputaran persediaan, tentu nanti ini akan berpengaruh terhadap bagaimana perusahaan itu akan menentukan besarnya laba atau keuntungan atau target keuntungan dari barang yang tertentu. Misalkan untuk barang yang fast moving, itu biasanya perusahaan menentukan keuntungannya itu marginnya lebih kecil. Misalkan ambillah rata-rata di 1% atau 2%, karena dia barangnya fast moving. Contoh mungkin kalau dalam toko itu kayak seperti rokok ya, lalu sembako, itu kan fast moving ya barang-barangnya kan itu. Nah, biasanya itu marginnya itu nggak besar gitu kan. Nah, tapi untuk barang-barang dengan perputaran persediaannya yang lebih lambat, misalkan alat-alat elektronik dan sebagainya kan itu dalam sebuah toko. Nah,
itu tentu karena perputaran persediaannya lambat, maka dia membutuhkan dana modal juga yang cukup besar. Nah, makanya biasanya ini juga menentukan seberapa besar nanti persentase keuntungan untuk menentukan harga jual dari barang-barang itu. Jadi perputaran persediaan ini juga sangat berpengaruh terhadap kebijakan sebuah perusahaan atau kebijakan untuk menentukan harga dan lain sebagainya. Nah, ini adalah untuk rasio-rasio aktivitas ya. Kemudian rasio solvabilitas. Nah, rasio solvabilitas ini ada beberapa rasio, misalkan modal dengan aktiva ya, modal sendiri dengan total aktiva. Nah, maksudnya ini adalah untuk mengukur bahwa seberapa besar sih total aset dalam sebuah perusahaan itu dimodali oleh pemiliknya sendiri atau modal sendiri ya. Nah, biasanya kalau dalam sebuah koperasi total aktivanya berapa, gitu kan? Nanti simpanan-simpanan anggota itu berapa? Pada umumnya banyak koperasi yang modal sendirinya kecil dibandingkan dengan total aktivanya. Sehingga koperasi itu sangat bergantung dari hutang ya. Nah, tentu ini juga akan berpengaruh terhadap kebijakan sebuah perusahaan. Karena kalau modal sendiri biasanya cost of fund-nya itu adalah atau biaya modalnya itu lebih rendah ya dibandingkan dengan modal pinjaman. Karena kalau modal pinjaman itu kan ada biaya bunganya, ada biaya pengurusan dan lain sebagainya. Sehingga ketika sebuah perusahaan itu menggunakan modal asing yang lebih besar dibandingkan modal sendiri, maka kemungkinan besar cost of capitalnya atau biaya modalnya itu akan lebih besar. Walaupun nanti mungkin kita bisa juga mencari efektif cost of capital ya. Jadi biaya modal yang efektif ya antara perbandingan modal sendiri dengan modal asing. Nah, kalaupun dengan modal sendiri semua, artinya perusahaan juga boleh dikatakan tidak memanfaatkan potensi untuk menarik modal asing sehingga bisa mempercepat jalannya sebuah perusahaan. Jadi memang ini perlu combine yang juga perlu diperhitungkan antara penarikan modal sendiri dengan modal asingnya ya. Sehingga keputusan-keputusan manajemen dalam pengelolaan modal ini, nah ini juga menentukan terhadap bagaimana perkembangan sebuah perusahaan itu ya. Makanya analisa terhadap rasio solvabilitas juga ini cukup penting ya. Nah, rasio lainnya misalkan modal dengan aktiva tetap, modal sendiri aktiva tetap dibandingkan dengan aktiva tetap. Lalu aktiva tetap dengan hutang jangka panjang dan beberapa rasio yang bisa kita gunakan di sini ya, total hutang dengan modal sendiri ya. Nah, ini juga untuk memastikan apakah nanti hutang ini bisa terselesaikan kan itu. Nah, sebagai kreditur biasanya ini akan diperhatikan seberapa besar hutang yang ada di perusahaan dibandingkan dengan modal sendirinya. Karena kalau nanti terlalu besar hutangnya dibandingkan modal sendirinya, artinya kalaupun terjadi apa-apa dalam sebuah perusahaan ini, maka dana kreditor itu menjadi tidak aman ya, karena tidak ada jaminan dari modal sendirinya. Nah, makanya biasanya untuk rasio solvabilitas ini standarnya itu adalah 100% ya, 1:1 antara total hutang dengan modal sendiri. Nah, lalu total hutang dengan total aktiva. Total hutang dengan total aktiva. Nah, di sini ada aktiva tetap dibandingkan dengan hutang jangka panjang. Nah, maksudnya adalah di sini untuk melihat bagaimana aktiva tetap yang dimiliki oleh sebuah perusahaan itu apakah dibiayai dengan hutang jangka pendek atau dengan hutang jangka panjang. Karena kalau dengan hutang jangka panjang, maka dia akan lebih aman ya, gitu, dibandingkan dengan sebuah perusahaan yang aktiva tetapnya dibiayai oleh hutang jangka pendek. Karena aktiva tetap itu kan minimal 4 tahun atau bisa bahkan lebih ya. Ketika menggunakan sumber modal dari hutang jangka pendek misalkan, maka tentu ini akan riskan karena nanti cash flow-nya akan terganggu. Ya. Asetnya terikat dalam aktiva tetap, sementara kewajiban jangka pendeknya ini harus segera dibayar. Sehingga memungkinkan sebuah perusahaan itu terjadi gagal bayar. Ya. Nah ini makanya rasio-rasio ini juga penting untuk diperhatikan. Nah, interprestasinya misalkan tiap Rp1 aktiva tetap berasal dari modal sendiri berapa ya modal sendirinya. Tentu yang baik untuk aktiva tetap atau aktiva jangka panjang itu dibiayai oleh modal sendiri. Nah, ini adalah rasio-rasio solvabilitas ya. Kemudian yang
Ketiga adalah rasio rentabilitas dan rasio profitabilitas. Rasio rentabilitas dan profitabilitas ini, seperti tadi saya sebutkan bahwa untuk profitabilitas itu adalah melihatnya adalah dari keuntungan dibagi dengan penjualan. Nah, ini net margin ratio atau gross profit margin ya, laba kotor dibagi penjualan. Sedangkan untuk rentabilitas itu biasanya laba usaha dibagi dengan aktiva usaha, atau di sini misalkan dibagi dengan modal sendiri ya, atau SHU sebelum pajak dibagi dengan total aktiva usaha, rate of return ya, ROI-nya. Nah, ini adalah rasio-rasio yang bisa kita gunakan untuk menilai prestasi sebuah perusahaan ya. Nah, interprestasinya di mana setiap Rp1 aktiva yang dimiliki aktiva perusahaan menghasilkan laba sekian rupiah. Gitu. Nah, ini kalau laba usaha dibandingkan dengan aktiva usaha ya. Yang pertama, ada gross margin ratio, ada operating margin ratio, laba usaha dibagi penjualan, net margin ratio, operating ratio, dan net op ratio ya, SHU sebelum pajak dibagi total aktiva usaha. Ini adalah rasio rentabilitas dan profitabilitas. Nah, selain rasio-rasio yang umum kita gunakan ini, ada beberapa juga yang sebetulnya bisa kita create ya, atau yang bisa kita pakai, terutama misalkan untuk koperasi simpan pinjam ya. Nah, analisa likuiditasnya kita bisa menggunakan analisa cash ratio-nya, lalu analisa pinjaman jangka pendek terhadap total pinjaman yang diberikan, analisa total pinjaman terhadap total aktiva, lalu analisa rasio permodalannya kita bisa gunakan rasio modal sendiri terhadap total aktiva, rasio modal sendiri terhadap pinjaman berisiko terhadap total pinjaman. Ini tentu untuk mengukur bagaimana resiko-resiko dari sebuah kegiatan simpan pinjam atau kegiatan usaha ya. Dan kalau kita bisa membaca ini, tentu kita akan melakukan mitigasi risiko atau pencegahan langkah-langkah untuk mencegah terjadinya risiko yang lebih besar lagi. Sehingga ini penting juga kita lakukan analisanya. Lalu analisa rasio biaya operasi. Nah, tentu ini untuk melihat seberapa besar biaya-biaya itu dikeluarkan dibandingkan dengan pendapatannya ya. Rasio spread-nya, rasio pendapatan bunga terhadap aktiva produktif, rasio biaya bunga terhadap aktiva produktif, atau interest margin-nya. Lalu rasio efisiensi usaha. Nah, bagaimana pendaya gunaan asetnya, cost of fund-nya, rasio biaya terhadap aktiva tetapnya, dan lain sebagainya. Nah, ini kita bisa ukur dengan menggunakan rasio, dengan menggunakan data-data dari laporan keuangan, baik neraca, laporan rugi laba, ataupun mungkin dengan laporan arus kas. Nah, baik teman-teman, itu mungkin yang bisa saya sharingkan mengenai rasio-rasio untuk laporan keuangan ya. Dan kalau ada pertanyaan boleh disampaikan di komentar atau bisa melalui WA juga. Nanti kita akan coba rasio-rasio ini dalam Excel ya, digabungkan dengan aplikasi laporan keuangan yang sudah kita buat sebelumnya, yang sudah saya sharingkan sebelumnya, dan mudah-mudahan ini juga bisa membantu teman-teman dalam menjalankan kegiatannya, baik kegiatan bisnisnya atau mungkin teman-teman yang bekerja, sehingga teman-teman bisa memberikan masukan kepada manajemen untuk bagaimana perusahaan itu harus dikembangkan. Terima kasih banyak atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali pada video selanjutnya.